Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Belida dengan NPM 2103101025. Video ini saya buat dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan Hukum Kehutanan dengan dosen pengampu Ibu Khadijah SKMH. Topik pembahasan yang akan saya bahas dalam paparan video ini adalah penegakan hukum di bidang kehutanan. Baik, sebelum saya masuk ke topik utama pada video ini, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang apa itu hutan. Jadi hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya itu ditumbuhi pepohonan, tempat hidup segala binatang. Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Nah, berdasarkan pembagian hutan menurut fungsinya, hutan itu dibedakan menjadi beberapa jenis seperti hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Jadi dengan segala potensi hutan yang sangat potensial dan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kehidupan sosial di masyarakat, maka diperlukannya adanya hukum untuk mengatur, mengelola, melindungi hutan serta sumber daya alam yang terkait di dalamnya. Hutan merupakan rumah bagi banyak spesies flora dan fauna. Tanpa adanya hukum kehutanan yang efektif, kegiatan manusia seperti penebangan pohon, perambahan hutan, serta pemburuan dan penjualan satwa liar dapat menyebabkan kepunahan spesies dan kerusakan lingkungan. Nah, itulah perlu adanya hukum kehutanan yang efektif sebagai regulasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sekarang baru saya masuk kepada topik pembahasan utama kita, yaitu penegakan hukum di bidang kehutanan. Saya mulai terlebih dahulu dari definisi. Definisi hukum di bidang kehutanan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan harus dipatuhi. Secara teoritis, penegakan hukum ini mencakup beberapa aspek kunci, di antara lain yang pertama ada regulasi dan kebijakan. Nah, dari peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah dasar hukum utama di Indonesia yang mengatur pengelolaan hutan. Ada juga peraturan lain seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Lalu melalui regulasi dan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengelola sumber daya alam hutan secara berkelanjutan, melindungi kawasan konservasi dan mempromosikan reboisasi serta rehabilitasi lahan. Yang kedua ada dari institusi penegakan hukum. Itu ada polisi kehutanan. Nah, Polhut ini adalah unit khusus yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran di kawasan hutan. Yang kedua ada kejaksaan dan pengadilan. Tentu saja lembaga ini memproses kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan. Selanjutnya ada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Institusi ini berfokus pada pemulihan lahan gambut dan mangrove yang rusak. Yang ketiga ada pelaksanaan penegakan hukum dari pencegahan misalnya. Nah, ini melibatkan edukasi masyarakat, patroli rutin dan penggunaan teknologi seperti satelit dan drone untuk memantau aktivitas ilegal di hutan. Penindakan proses hukum terhadap pelanggaran seperti pembalakan liar, pembakaran hutan, perambahan hutan ini melibatkan investigasi, penangkapan dan penuntutan pelaku. Serta yang terakhir ada pemulihan. Nah, pemulihan ini adalah upaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat aktivitas ilegal tadi, termasuk reboisasi dan rehabilitasi lahan. Yang keempat ada partisipasi publik dan pengawasan. Adanya keterlibatan masyarakat dengan program-program seperti hutan kemasyarakatan (HKM) dan hutan desa yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Lalu keterlibatan organisasi non-pemerintahan atau LSM. LSM ini berperan dalam advokasi, pendidikan dan pengawasan independen terhadap kebijakan dan praktis kehutanan. Yang kelima ada sanksi dan hukuman. Yang pertama ada sanksi administratif, denda pencabutan izin dan pembukuan usaha bagi perusahaan atau individu yang melanggar peraturan kehutanan. Yang kedua ada sanksi pidana. Nah, sanksi pidana dapat berupa penjara dan denda bagi pelaku kejahatan kehutanan seperti pembalakan liar, pembakaran hutan, perdagangan satwa liar dan yang ilegal. Lalu penegakan hukum di bidang kehutanan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sumber daya hutan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Efektivitas penegakan hukum ini sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, penegakan hukum, masyarakat, dan organisasi internasional. Selanjutnya, saya akan membahas kasus terkait dengan penegakan hukum di bidang kehutanan yang melibatkan PT Raffi Kamajaya Abadi yang dihukum 920 miliar atas kasus perusakan lingkungan hidup termasuk kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Nah, jadi PT RKA ini harus bertanggung jawab atas kebakaran lahan yang terjadi di lokasi kebun sawit seluas 2.560 hektar. Dari kebakaran ini tentunya sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat dan kesehatan masyarakat karena asap yang ditimbulkan, kerusakan lahan, kehilangan dan menghambat komitmen pemerintah dalam pencapaian agenda perubahan iklim.
Nah, jadi PT RKA ini merupakan perusahaan penanaman modal asing dengan 95% sahamnya itu didominasi oleh Malaysia. Sebelumnya, KLHK telah mengajukan gugatan terhadap PT RKA di Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 27 Desember 2021 atas terjadinya kebakaran lahan seluas 2.560 hektar di Kecamatan Nagapio, Pio Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pengadilan Negeri Sintang memutus perkara dengan nomor register 44-PDT-LH-2021-PN Sintang tanggal 8 Agustus 2020 menghukum PT RKA ini membayar ganti rugi dan tindakan pemulihan sebesar 920 miliar yang terdiri dari ganti rugi material dan tindakan pemulihan lingkungan hidup. KLHK tidak akan berhenti menindak pelaku perusakan lingkungan hidup termasuk kebakaran hutan dan lahan melalui teknologi termasuk penggunaan satelit yang akan dimonitoring lokasi-lokasi yang terbakar. Dalam hal ini akan digunakan semua instrumen penegakan hukum yang menjadi kewenangan KLHK, baik penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa termasuk gugatan perdata maupun penegakan hukum pidana. Nah, jadi penolakan permohonan kasasi PT RKA oleh Mahkamah Agung ini dapat memberikan pelajaran kepada setiap penanggung jawab usaha dan kegiatan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam pembukuan maupun pengelolaan lahan dan tidak membiarkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha atau kegiatannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Adapun penyelesaian sengketa di bidang hukum kehutanan melibatkan berbagai mekanisme dan pendekatan, baik jalur formal, pengadilan litigasi maupun informal, non-litigasi, misalnya seperti mediasi ataupun negosiasi. Dengan memanfaatkan mekanisme ini, diharapkan sengketa di bidang kehutanan dapat diselesaikan secara adil, cepat, dan efektif sambil memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kesimpulan dari topik penegakan hukum di bidang kehutanan, nah jadi penegakan hukum di bidang kehutanan ini merupakan langkah penting untuk melindungi hutan dari kerusakan dan eksploitasi ilegal. Dampak langsung dari penegakan hukum yang efektif di bidang ini terhadap masyarakat antara lain yang pertama ada pelestarian lingkungan. Penegakan hukum membantu menjaga kelestarian hutan yang penting untuk ekosistem, keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim. Ini berdampak positif sekali pada kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada hutan. Yang kedua ada ekonomi lokal. Nah, melalui perlindungan hutan, sumber daya alam yang dapat dikelola secara berkelanjutan mendukung ekonomi lokal dan menyediakan mata pencarian bagi masyarakat yang bergantung pada hasil hutan non kayu. Yang ketiga, mengurangi konflik. Nah, penegakan hukum yang tegas dapat mengurangi konflik terkait kepemilikan lahan dan akses terhadap sumber daya hutan dan menciptakan stabilitas sosial. Yang keempat ada penguatan kelembagaan. Penegakan hukum yang efektif memerlukan penguatan kelembagaan baik di tingkat pemerintahan maupun komunitas lokal yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas untuk pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Namun, ada juga tantangan yang perlu diatasi seperti potensi ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum. Nah, di mana masyarakat adat ataupun lokal bisa saja mengalami kesulitan akses atau pengelolaan terhadap hutan yang sudah mereka tinggali dan kelola secara turun-menurun. Nah, jadi dengan demikian penegakan hukum di bidang kehutanan memiliki dampak langsung yang signifikan bagi masyarakat baik dari sisi lingkungan, ekonomi, sosial maupun kelembagaan. Sekian dari topik pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.